Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa bertatap muka, masih bisa menonton, masih bisa berjalan ke sana kemari, masih bisa merasakan kenikmatan makanan, ya. Alhamdulillah. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan dan yang sudah kita raih saat ini, gitu. Tetapi bukan berarti setelah kita bersyukur lalu kita diam, ya. Berusaha terus maju, harus terus maju berusaha, gitu. Tetapi dengan bersyukur, kalau kita mencapai sesuatu syukuri, gitu ya. Tetapi usaha terus maju, seperti itu. Karena kalau kita tidak terus maju berusaha, ya bukan tidak mungkin nantinya malah menghilang. Apa yang sudah kita raih nanti malah hilang. Jadi harus terus maju, gitu. Ataupun bisa dengan majunya berbagai macam cara. Misal dengan maju dengan cara yang lain, gitu. Itu juga bagus karena kehidupan itu beribu-ribu cara, ya, gitu. Dalam usaha itu beribu-ribu cara, gitu. Boleh banyak usaha kita pegang, boleh, asalkan kita paham, gitu. Itu aja. Jadi sebetulnya terkadang suka ada yang berpendapat, pendapat orang itu ya bebas sih sebetulnya. Ada yang berpendapat tekuni satu bidang, itu juga bagus, menekuni satu bidang bagus, jadi lebih fokus. Tetapi untuk beberapa orang tertentu menekuni satu bidang itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Dia merasa jenuh. Karena apa? Karena tadi orang ini biasanya setelah menemukan sesuatu dan setelah menguasai sesuatu, dia merasa bosan, dia ingin hal yang baru, dan akhirnya orang itu membuka apa gitu yang baru, dan akhirnya bisa mampu dan sukses lagi dengan yang baru. Nah, setelah sukses lagi dengan yang baru, biasanya dia merasa jenuh dan membuka kembali hal yang baru. Nah, ini ada orang-orang seperti ini, dan untuk Anda orang-orang yang seperti itu luar biasa, karena jarang orang yang seperti itu. Kenapa luar biasa? Luar biasa, biasanya itu orang-orang jenius, ya. Ketika sudah meniti satu kesuksesan, dia akan mencoba mencari kesuksesan dari yang lain dan terus seterusnya. Itu bagus, gitu. Tapi untuk model seperti saya ini jadi susah, ya, menekuni satu bidang aja nggak ngerti-ngerti, gitu. Itu saya, gitu. Mudah-mudahan saudara semua termasuk di golongan yang jenius, ya. Raih sukses, buka lagi baru, raih lagi sukses lagi, buka lagi baru, raih lagi sukses lagi, buka lagi baru. Itu luar biasa, ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi perusahaannya banyak nanti, nggak cuma satu. Amin. Nah, buka apa gitu, misal buka warung, buka trayek. Sekarang kan lagi musim apa, travel, ya. Buka travel mobil, bisa buka apa aja lah, ojek, bisa buka dagang gitu. Dagang kan sekarang banyak juga tuh yang buka kios-kios, ya. Kiosnya banyak, nggak cuma satu. Dari satu kios pendapatan sehari 50.000. Kalau kiosnya ada 50 biji, 50 kios berapa itu? Lumayan, ya. Terus semangat berusaha, jangan menyerah. Kalau usaha itu ada sepinya, ada. Siapapun pengusaha pasti ada sepinya, ada ramenya. Nggak mungkin rame terus, ya. Pasti ada sepinya. Ketika kita sepi, kita jangan menyalahkan nasib, ya. Ketika kita sepi, kita introspeksi diri kita, seperti apa pelayanan kita, dan perhatikan wilayah, seperti apa wilayah kita, apakah dagangan kita cocok dengan wilayah kita, usaha kita apakah cocok dengan wilayah kita, seperti itu, ya. Nah, bisa pindah lagi, bisa faktor tempat, gitu. Nah, seperti itu. Bisa dengan buka trayek, travel, apa kan banyak. Oh iya, ngomong-ngomong travel berarti mobil, ya. Mobil, banyak sekali kejadian mobil tiba-tiba ada di tengah hutan. Bahkan kemarin saya lihat di apa tuh? Saya lihat di HP, ada mobil tiba-tiba ada di tengah sawah. Tetapi mobil itu nggak ada jejaknya, nggak ada jejak jalan, tiba-tiba ada di sawah, di tengah sawah. Nah, saya ngelihat itu jadi teringat sesuatu, gitu. Saya teringat suatu pengalaman di mana memang itu
banyak terjadi. Kalau nggak percaya, ya nggak percaya sih nggak apa-apa ya. Silahkan untuk tidak percaya. Harus ada yang tidak percaya gitu. Soalnya kalau percaya semua agak repot nanti. Harus ada yang tidak percaya dan harus ada yang percaya. Nah, memang ada hal seperti itu. Banyak di daerah Anda, mungkin suatu saat nanti di daerah saudara ada, dan saudara akan bengong dan bingung sendiri nanti. Jadi ada ngelihat mobil tiba-tiba ada di tengah sawah tapi nggak ada jejak jalannya, jejak ban berjalannya tuh nggak ada. Jadi utuh semua, tapi mobilnya ada di bawah, ada di tengah-tengah sawah. Nah, yang dipikirin lewatnya gimana. Bahkan ada yang di hutan, banyak lah, pokoknya banyak kejadian. Saya berapa kali ngelihat di HP gitu ya. Nah, fenomena ini, fenomena apa? Kalau mau tahu nanti. Soalnya saya jadi senyum-senyum sendiri. Kok kejadiannya kayak anu ya? Ya, kayak anu apa maksudnya? Intinya pengalaman pribadi saya seperti itu. Itu. Ternyata ke mobil juga bisa terjadi gitu. Saya kira ke orang aja gitu. Soalnya orang juga bisa seperti itu. Misal kita di sini tiba-tiba ada di mana gitu. Itu bisa terjadi. Ternyata ke mobil juga masuk. Nah, untuk lebih lengkap kita coba cari tahu nanti dengan versi gaib ya. Ini versi dari bangsa jin, bangsa gaib. Kita ingin tahu seperti apa penjelasannya fenomena seperti itu. Ada fenomena apa? Kita nanti coba kuak ya. Kenapa mobil tiba-tiba ada di satu tempat dan tanpa jejak? Apakah mobil itu terbang? Kira-kira mobil angkot terbang. Luar biasa. Wow, amazing. Nah, tetapi saya kira bukan terbang karena teknologi. Terbang karena apa? Nah, makanya kita coba cari kuak. Karena kalau secara teknologi, kendaraan kita di Indonesia ini standarnya sudah hampir sama rata ya. Standarnya sudah hampir sama rata. Jadi untuk mobil terbang mungkin ada ya 1-2, tapi sepertinya belum ada. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi kalau terbangnya bukan karena teknologi, kayaknya banyak banget ya info-info yang saya lihat di itu. Tiba-tiba ada di mana, dan memang nyaris tanpa jejak gitu. Dan kebetulan ada satu warga yang memang datang ke sini dan dia ngerekam langsung videonya. Dan dia juga aneh, dia bukannya kalau orang mengerumuni mobilnya, kalau dia nggak, dia mencari jejak bannya, tetapi nggak ada jejak ban. Semuanya utuh, rumput-rumput utuh katanya. Dan itu divideokan oleh beliau. Nah, saya jadi penasaran, makanya kita kuak langsung. Yuk, kita langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Yes. Dia ngajak. Selamat malam. Dia berjabat tangan. Saya mau tahu tentang kejadian di salah satu kampung yang kalian tempati. Di situ ada pesawahan. Nah, saya ingin tahu tentang apa yang terjadi di pesawahan itu. Tentunya yang kalian tempati, yang saya panggil tadi. Kalian betul dari tempat itu? Ya, betul berarti ya. Ciri-cirinya sama. Ya, betul, di atas bukit itu kamu ya. Dekat pohon yang bongkok begitu? Saya mau tahu di situ pernah ada mobil itu yang suka dipakai manusia, kendaraan yang berjalan. Ya, begitu. Itu kendaraan itu tiba-tiba ada di tengah sawah. Bagaimana caranya?
Dan itu asalnya maksudnya apa ya? Apa itu? Terbang. Pintu. Dia memasuki pintu alam kami. Pintu alam kalian. Dari mana? Kan itu mobil itu bukan mobil dari situ. Tiba-tiba jauh datang ke situ, itu gimana? Memang pintunya di mana? Ada pintunya. Kok bisa jauh sekali pintunya itu? Apa memang? Situ pintunya. Oh, bukan di situ. Iya, makanya kok pintunya bisa jauh? Kan tempat kalian di situ. Itu untuk apa fungsinya? Kok pintunya jauh banget? Terus tempat kalian ada di situ. Ada di situ. Karena itu mobil memang bukan wilayah situ ya. Itu puluhan kilo, ratusan kilo malah. Dia masuk ke terowongan alam kami. Itu kok bisa terjadi? Dia tidak sadar. Dia sudah memasuki alam kami. Iya. Ada pintu. Dia tidak melihatnya. Dia masuk saja. Iya. Yang dia lihat seperti manusia. Oh, dia Itu bukan manusia. saat mengendarai itu alamnya memang sama dengan alam kami gitu. Ya, yang dilihat sama. Semuanya sama dari rumah. Dari rumah. Dari pohon, dari yang lewat, semuanya sama lihatnya. Sehingga dia tidak sadar, dia sudah masuk dalam kakak. Oh. Itu kok. Terus untuk apa pintu kalian itu terletak jauh dari tempat tinggal kalian? Maksudnya apa? Waktu itu kami sedang bermain. Oh, pintunya bisa berpindah-pindah gitu. Oh, saya jadi ingat film Doraemon. Ada pintu kemana saja. Pintu itu bisa dibuka di mana saja. Iya, ada film Doraemon ya, Nobita. Dari bangsa kami, tapi tidak semua manusia bisa masuk. Oh, nggak semua manusia bisa masuk. Kenapa? Kenapa nggak bisa masuk semua? Kenapa? Iya. Kenapa nggak bisa masuk semuanya? Ada apa? Karena manusia berbeda-beda. Ada yang kesadarannya sangat bagus, ada yang kesadarannya sangat rendah. Oh, kesadarannya bagus tuh yang gimana? Maksudnya? Kesadarannya itu Pikiran. selalu berpikiran yang baik. Itu kesadarannya penuh. Di jalan, saat di jalan itu. Itu kalian sengaja memasukkan kendaraan mobil itu atau nggak sengaja itu? Oh, sengaja. Tapi ada juga yang tidak sengaja, tiba-tiba itu masuk. Oh gitu. Itu tujuannya untuk apa tujuannya? Kami senang, Senang. Kenapa senang? Senangnya kenapa? kami bisa menaiki itu. Kami bisa duduk di situ. Oh, kalian juga suka seperti itu? Berjalan naik di situ. Oh, seneng gitu. Oh, seneng. Coba dan paling kami habis kesadaran manusia itu, Oh gitu. sehingga dia lihat kami seperti sama manusia pada umumnya. Dan kami juga membayarnya Gitu. sama seperti manusia. Ternyata mereka suka kendaraan. Terus nanti mau diapakan? Selamanya di bawah. Tidak, kami tidak bisa membawanya, tapi kami pindahkan tempatnya. Jadi kalian menyamar jadi manusia naik gitu. Ya, kami berhentikan dulu. Setelah kami naik, kami ajak ke pintu bangsa kami.
tanpa dia sadari, karena kesadarannya kami ambil. Setelah itu kami berjalan-jalan di alam kami, Berjalan. menaiki itu. Kami sangat senang. Jadi karena hobi mereka ya, ternyata mereka punya hobi juga. Begitu ceritanya ya. Memang hobi orang beda-beda, ada yang hobi ayam jago, ada yang hobi burung, ada yang hobi mancing. Kalau saya binatang semuanya, ayam jago, burung, bajing, tupai, semua saya suka jenis binatang. Bisa terbuka dengan sendirinya atau dibukakan oleh kami. Ada juga yang dibukakan oleh bangsa manusia. Oh, bisa dibuka. Tidak semua manusia bisa membukanya. Oh, Tidak bisa. berarti Manusia tertentu saja. sebelum mobil itu masuk ke lorong itu berarti Aku berhentikan. oh, sudah ada rekayasa. Berarti sudah direncanakan dong. Oh, berarti mencari target mereka direncanakan. Berarti orang-orang yang membawanya itu merasa seperti di alamnya aja gitu. Ya. Semua penglihatannya sama persis di alam manusia. Ada jalan. Nah, itu saat mobil itu jalan sebetulnya ada di mana? Di alam kami. Di alam kalian. Tapi itu berjalan mesinnya gitu. Tentu jalan semua berjalan seperti manusia. Menapaknya gitu. Dari kendaraan, dari yang dia pegang semuanya sama, tidak ada bedanya. Terus itu kenapa bisa bocor? Maksudnya kenapa bisa sampai ketahuan ada di tengah sawah? Kenapa nggak di alam kalian terus? Tidak terlihat. Kenapa harus disadarkan? Oh, bosan. Kamu sudah bosan, lalu dikembalikan ke alam kami. Dan mobil itu tiba-tiba berpindah tempatnya. Berarti itu sebetulnya tempat seperti apa di situ? Mobil yang diketemukan itu? Di alam kalian tuh tempat seperti apa? Berarti pesawahan itu? Jalan seperti kota, banyak Oh, berarti di pesawahan itu di alam kalian kota? ya, Oh, ternyata pesawahan itu kota di alam mereka. banyak pasar, banyak manusia lalu lalang. Oh, Tapi ketika dia sadar, semuanya berubah. iya berubah lah, rumput semua. Terus kalau yang ada di tengah kuburan gimana tuh? Pernah ada kejadian tengah kuburan? Itu seperti rumah-rumah yang dilihat olehnya, rumah-rumah gedung-gedung yang mewah. Itu dibuat oleh sejenis kalian atau beda atau gimana? Berbeda jenis, tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Ingin bermain Oh, tujuannya sama seperti dia. Itu semuanya bisa melakukan hal seperti kalian tidak itu? semuanya, hanya Enggak. golongan-golongan tertentu saja Golongan yang seperti apa? yang mempunyai kekuatan lebih Kekuatan lebih? Kekuatan apa maksudnya? Kayak gimana? untuk membuat manusia itu tidak sadar bahwasanya dia sudah masuk ke alam kami. Itu juga memerlukan kekuatan yang lebih daripada golongan-golongan kami yang hanya bisa memperlihatkan dirinya saja. Itu mendapatkan kekuatan yang cukup dahsyat itu dari mana? Bisa memindahkan sesuatu dengan gerbang gaib itu luar biasa loh. Sudah mempunyai kekuatan itu. Dari siapa? Dari dulunya kami juga tidak tahu siapa yang kami sudah mempunyainya. Dari semenjak kalian dilahirkan? Ya, kekuatan yang lebih
Itu orang tua kalian yang mengajarkan atau Tidak. tidak? Berarti kalian punya jenis sendiri ya, genetik, punya gen sendiri tuh, punya keturunan. Berarti orang tua kalian hebat juga dong. Semua orang tua keluargaku sangat senang bermain dengan manusia. Berarti keluarganya memang hebat-hebat. Itu bisa saja kami pindahkan kemauan kami. Kami sadarkan dia di mana saja. Tergantung yang kami mau. Bisa di hutan, bisa di rumah kamu, bisa di kuburan, dan bisa juga di jalan yang tidak ada manusianya. Tergantung yang kami mau. Luar biasa. Tapi gerbang itu tidak semuanya bisa memasuki. Tidak semuanya. Berarti itu kalau di alam kalian itu jalan. Ya. Kalau di alam kita manusia. Nah, Sama persis seperti anak. itu kalau dia berjalan di alam kalian, terus papasan dengan mobil di alam kami, itu bisa bertabrakan nggak? Tidak. Enggak. Karena berbeda alam. Iya, nggak bisa tabrakan. Berbeda gerbangnya. Meskipun dia ada di atas, di samping maupun di bawah, kendaraan yang ada di alam manusia tidak akan pernah bersentuhan. Tidak. Meskipun padahal berlawanan gitu. Ya, meskipun itu kelihatannya akan bertabrakan, tapi tidak akan. Iya. Kecuali Pernah ada cerita kayak gitu. maunya kendaraan itu ditabrakan. Itu kami bisa saja. Sebenarnya Manusia juga pernah kalian begitu kan? tidak. Tapi pernah ada manusia yang terjadi seperti itu. Manusia juga bisa ketika dia sedang berjalan di alam manusia, dimanapun tempatnya tiba-tiba dia masuk. Oh, Dibukakan gerbangnya oleh bangsa kami. hewan juga bisa hewan. Semua makhluk itu. Bisa hewan kayak sapi, kerbau gitu. Bisa juga. Kalian juga pernah mendengar hewan-hewan yang hilang. Nah, iya. Itu ulah kami memindahkannya ke alam kami dengan cara membuka gerbang. Berarti yang punya ilmu seperti kamu banyak berarti ya? Banyak. Banyak. Dan bisa beda-beda tempatnya. Tapi kamu nggak tahu ilmu itu awal mulai datang dari mana? Tidak. Ada juga yang mempelajari ilmu itu bukan dari lahir. Ada juga yang seperti itu hanya untuk membukakan gerbangnya. Oh, kalau mereka dari lahir sudah bisa, tapi ada yang dipelajari. Juga kekuatan itu berasalnya dari mana? Kalau yang dipelajari itu dari apa? Dari mana? Yang mempelajarinya itu dia mencari orang atau bangsa kami yang sakti yang bisa menguasai ilmu-ilmu tertentu. Terus dipelajari gitu. Karena membukakan gerbang gaib ke alam manusia itu cukup sulit. Tidak semudah yang kalian pikirkan hanya dengan membukanya saja. Tapi itu dibalik semua itu memerlukan kekuatan Iya. cukup besar, apalagi membawa manusia, membawa kendaraan manusia masuk ke alam kami. Itu Betul. mempunyai kekuatan Iya. super dahsyat. Iya, saya sepakat. Makanya saya tertarik. Memindahkan manusia, memindahkan barang mati saja itu memerlukan kekuatan yang tidak sedikit. Iya, betul. Itu bisa berhenti, bisa saja di atas pohon, bisa saja di jurang, tergantung yang kami mau. Mau di mana? Tinggal pilih. Oh gitu ya. Ya, meskipun tidak ada jalan manusia untuk lewat ke situ, tapi kami bisa memindahkan sesuatu ke situ. Dia masuk ke alam kami.
awal mulanya kami menyiram kesadarannya, membuat kesadarannya hilang. Kami naik ke kendaraan itu. Kenapa? berjalan. Kenapa harus dihilangkan kesadaran? Karena kalau dia sadar, kami tidak bisa membawanya. Kenapa? Karena dia akan berontak. Oh iya, Dan dia betul. juga akan ketakutan melihat kami. Oh iya, betul juga. Kalau dia kesadaran dia tidak ada, dia tidak bisa melihat siapa kami. Jadi yang Kami akan berubah seperti manusia pada umumnya. berarti yang dilihat itu adalah bangsanya gitu ya. Padahal kalian. Ya, kami menaikinya dan kami minta diantarkan pulang. Dia berjalan di alam kami yang dilihatnya seperti jalan manusia. Dan ketika sampai kepada rumah kami, dia melihatnya sebuah rumah yang mewah, yang besar. Bahkan tidak jarang juga memperlihatkan gedung-gedung yang tinggi. Padahal itu apa aslinya? Padahal itu bisa berupa pohon, bisa berupa makam, bisa berupa batu, dan masih banyak yang lainnya. Oh, batu juga bisa dibuat jadi rumah besar. Tapi kan rumahnya tidak seperti rumah manusia, bisa di batu, bisa di pohon, bisa di makam juga. Beda-beda rumah kami. Manusia juga bisa sih. Tergantung maunya tinggal di mana. Yang dilihatnya ketika kami suruh dia berhenti, kami membayarnya. Dan dilihatnya seperti uang manusia, kami membayarnya. Setelah kami turun, dia baru sadar dia ada di mana. Kalian ngobrol nggak saat berada di mobilnya, Ngobrol. bicara? Kalau tidak ngobrol tidak seru. Dengan kami cara ngobrol dengan orang itu, secara tidak sadar dia semakin dalam kehilangan kesadarannya. Kamu kalau membuka gerbang itu sendiri atau satu keluarga kalian atau satu bangsa? Kami bisa berdua, bertiga, tidak bisa sendiri. Karena kami juga masing-masing mempunyai kekuatannya terbatas. Oh, berarti ada bagian-bagian berarti ya, Ada prinsip. yang tugasnya membukakan, ada yang tugasnya Nah, betul. mengurangi kesadarannya, ada yang tugasnya memperlihatkan seperti alam manusia. Beda-beda tugasnya. Iya betul, saya sudah curiga. Pasti ada tugas masing-masing. Kami sendiri. Jadi berkoloni, mereka itu berkoloni. Jadi mereka berkoloni. Kami juga kalau tidak bilang dulu sama yang lain, ketika manusia itu masuk ke alam kami pasti akan diganggunya oleh bangsa kami. Diganggu di apa kan? Kalau mereka tidak tahu kami akan membawa manusia, mereka akan mengganggunya. Nanti manusia itu tidak bisa kembali lagi. Dia akan ditakut-takuti oleh yang lain. Dan manusia itu akan sadar dia berada di mana. Dan manusia juga ada juga dia berjalan di depan rumahnya, masuk ke pintu rumahnya, tapi dia tiba-tiba yang dilihat itu semua pantai. Nah iya, itu pernah terjadi, itu ada. Itu juga bisa kami lakukan. Terus itu berada di pantai asli atau penglihatannya aja? Pantai alam kami. Oh, dibawa masuk. Tapi dia sadar dia juga berada di dalam pantai. Jadi orangnya dibawa atau masih ada di rumah itu sebetulnya? Kami bawa, kami pindahkan. Berarti orangnya hilang dong? Dia berjalan di alam kami. Karena dia sadar, tapi dia tetap berjalan. Sama halnya seperti berjalan di alam manusia. Ini banyak kasus yang hilang soalnya, hilang mendadak. Tapi yang dia belajar untuk membukakan ilmu, membuka gerbang itu mempunyai kelemahannya.
tidak bisa mengembalikan manusia ajak ke alamnya. Iya, saya jadi penasaran nih sama pengalaman. Saya punya pengalaman hampir sama. Jadi makanya saya mau tanya, apakah jin seperti kalian tuh punya bangsa sendiri atau suku sendiri atau apa ya? Kami setiap bangsa jin, bangsa lain memiliki bangsanya masing-masing, jenisnya juga berbeda-beda. Nah, yang punya ilmu seperti kamu maksudnya? Iya, Iya. sama halnya dengan ilmu. Oh, beda. Ilmu juga sesuai keluarga itu berbeda-beda. Oh, berarti nggak cuma kalian aja, meskipun beda suku juga bisa mereka. Ya, Oh, tapi masing-masing jenis. beda ilmunya. Iya. Tapi intinya ke situ ya berarti. Ilmunya masing-masing juga, ilmunya juga berbeda. Iya. Meskipun itu sama ilmunya seperti itu untuk membawa manusia ke alam kami sebenarnya lebih indah dari manusia. Saya kira tuh punya khusus suku bangsa jin yang khusus bisa menguasai ilmu itu. Ternyata dari golongan manapun bisa. Bisa, tapi yang lain itu harus belajar dulu. Kecuali golongan kami itu tidak harus belajar karena dari keturunan saja. Kami juga tidak tahu ilmu dari mana tiba-tiba kami bisa. Iya. Kalau satu wilayah saya mau nanya nih, cuman beda wilayah. Dia nggak bakal tahu ya. Pengalaman saya dulu bertemu dengan bangsa kalian yang bisa ilmu itu. Ilmu ini Maksudnya bukan bertemu langsung. berarti dia belajar, tapi ada juga yang mengajak manusia ke alam kami. Dia ketika manusia itu masuk ke alam kami, dia mengajak bertempur. Wah. Tapi ketika manusia itu kalah, tidak bisa kembali lagi ke alam manusia. Tidak bisa, kecuali manusia itu menang, baru dia bisa kembali lagi. Manusia bisa masuk juga. Tapi tidak semua manusia bisa masuk. Ayo, harus naik lagi. Ayo. Nanti dulu ngobrol dulu dong. Aku sudah dapat lagi yang kendaraan lebih besar. Nggak boleh. Kasihan orang itu nggak boleh. Susah ngangkat mobil tahu. Bisa buat lama. Nggak boleh. Gerobak aja gerobak. Mindahinnya gampang kalau gerobak. Itu tidak muat banyak. Kalau siapa bisa 4 orang, 4 jin bisa masuk. Tidak begini. Ya bisa. Jangan dikasih ban gerobak ini. Tidak ada yang dulu. Oh, nggak ada setirnya. Ya bisa jadi. Bisa ya, itu bisa. Mungkin di tempat saudara ada yang pernah ketika klakson bunyi sendiri ya, atau lampu tiba-tiba nyala sendiri. Ini pelakunya nih. Tanpa manusia yang mengendarainya, kami membawanya ketika manusia itu sedang pergi dan meninggalkan kendaraannya, kami yang membawanya supaya kendaraan itu berjalan. Itu dalam manusia. Ketika manusia lain melihat, tidak ada yang membawa mobil itu. Itu kami juga bisa melakukan seperti itu. Itu kalau manusia gimana caranya? Manusia tiba-tiba ada di tempat lain. Caranya diapakan? Biasanya itu kalau manusia itu tidak mencari ilmu, manusia itu dalam pikiran yang tidak tenang, dalam artian sedang ada masalah. Jika dia berjalan, Ya itu mah gak kerasa ngelamun namanya. Iya itu mah ngelamun namanya. ada juga yang sedang mencari ilmu berjalan, dan itu untuk mengetes ilmu yang sudah dia kuasai, yang
seperti tadi saya katakan, di alam kami diajak tempur, gunanya itu untuk mengetes ilmunya manusia itu. Manusia itu sedang berjalan di tepi hutan. Tapi manusia itu tidak meniatkan ingin masuk ke alam jin. Ya, memang tidak semua manusia niat masuk ke alam kami. Iya, terus kenapa tiba-tiba masuk? Nanti dulu. Berarti itu ada yang sengaja memasukkan ya, membawa. Ya, ada juga yang ingin mengetes kekuatannya sampai di mana manusia. Oh, begitu. Jadi dia udah mantau duluan ya? Iya. Lalu ditarik juga gitu. yang disuruh untuk memasukkan manusia itu ke alam kami. Oh, gitu ya. Ya, ya, ya. Iya, paham. Kadang-kadang manusia yang sedang duduk tiba-tiba melihat, wah, alam kami. Tapi dia berada di alam manusia. Itu juga kami perlihatkan, dibukakan pintunya. Itu juga bisa terjadi. Banyak macamnya, banyak caranya. Iya, dulu saya mengalami ini tuh saat di Gunung Ciremai ya. Saat di Gunung Ciremai saya ngalami ini. Berapa tahun ya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun lalu. Aku mau yang warna merah. Itu yang panjang. Ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau naik boleh, tapi jangan dibawa ke alam kalian, jangan, kasihan. Nggak boleh. Kami juga bayar. Bayar pakai apa? Bisa naik bayar. Kamu bayar pakai daun paling. Nggak boleh bayar pakai daun paling, pakai apa? Yang punya duit. Nggak boleh, nggak boleh. Ganggu orang, kasihan. Kasihan orang, kasihan, nggak boleh. Kasihan itu ngangkatnya susah, mobil. Nggak boleh diganggu. Dia kesenangannya nggak boleh begitu. Orang lain jadi repot. Cari kesenangan yang nggak ngerepotin orang. Kan nggak apa-apa. Ya nggak boleh ngerepotin orang namanya. Kan biar rame. Rame. Iya sih, nggak ada lu nggak rame. Banyak manusia. Iya betul. Kan rame. Jadi Iya. banyak yang mencari-cari kami. Jadi tontonan. Iya. Iya juga ya. Iya, kalau ke situnya sih emang jadi tontonan. Rumah kami sepi. Setelah kami bawa mobil itu ke tempat kami, jadi ramai tempat kami. Iya rame. Tapi yang punya mobil pusing mindahinya, pakai apa? Nggak ada akses mobil, nggak ada akses kendaraan berat. Dia ada di mana? Ya iyalah. Dia sadar dia ada di hutan, dia lari. Kalian lucu ketawa gitu. Dia melanduk. Itu namanya apa? Tertawa di atas penderitaan orang lain, nggak boleh. Kamu tuh senang-senang tidak apa-apa. Ya tapi dia mah takut, dia sedih. Udah gitu pusing dia mikirin mindahinya gimana. Nangis, Nggak ada akses alat berat. lari, sambil bersorak. Wow. Iya itu minta tolong. Udah nggak boleh dilakuin lagi, nggak boleh ya. Aku nggak mau. Nggak boleh. Sudah mau naikin merah. Mogok itu bunyinya kayak begitu, mogok nanti. Besar lagi. Iya kalau bunyinya kayak begitu mogok nanti nggak bisa jalan. Semakin besar kendaraannya, kami semakin banyaknya. Aduh. Jadi mereka tujuannya main aja, bersenang-senang, nggak ada niat apa-apa. Tapi efeknya nggak baik buat kita. Mindahinya susah, nggak ada akses jalan, akses alat berat nggak ada, kan repot. Harus dibawa helikopter naik ke atas. Aduh. Orang itu baik, membuat kami senang. Iya baiknya kepaksa itu nggak. Kami juga berterima kasih ngasih uang, kami bayar karena dia sudah Itu uangnya dari mana? Kamu uangnya uang apa? dari pohon yang jatuh. Ya itu daun bukan duit. Aduh, kamu ngerepotin orang itu nggak boleh udah. Ntar gak bisa gitu lagi mau. Besok ada lagi, Udah nggak boleh, nggak boleh. malam kami akan bawa lagi. Nggak boleh.
Kalau ganggu terus nanti kalian nggak bisa seperti itu lagi. Kenapa? Lah kenapa? Ya ilmu kalian kan bisa hilang. Gak bisa. Bisa. Nggak mungkin. Bisa. Gak bisa. Nggak bisanya kenapa? Kan itu sudah lain, sudah melekat. Kata siapa itu? Ya kata kakekku. Ayahku. Tidak bisa hilang. Ilmu sudah masuk, sudah ada di dalam tubuh, itu tidak bisa hilang. Iya betul sih. Iya memang ada betulnya. Aku mau naik nanti lah. Kamu naik kan? Tapi bisa dihalangi, nanti nggak bisa dibuat itu. Kalau balik kita balik sendiri dia. Dia sudah mau naik. Nah nggak boleh. Nggak bakal bisa dia. Sudah ditahan. Kalau nggak ditahan bahaya kamu. Ditahan mana? Jangan. Ya lihat aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kami kan hanya umat ini. Iya nggak boleh. Itu banyak manusia yang dirugikan. Kan tidak rugi, dibayar. Itu rugi. Naik dan dibayar. Aduh, kamu gimana sih? Manusia naik, diantarkan ke tempatnya. Mereka Iya. bayar. Iya memang Kami dikembalikan. juga buktikan. Naik, diantarkan ke rumah kami. Kami juga bayar. Tidak ada yang dirugikan. Iya bayarnya pakai daun. Daun itu di bangsa kami itu nggak laku. Udah dibayar pakai daun, terus kamu kembaliinnya semau kamu. Iya. Kembaliin di tengah sawah ya kita yang ngeluarin duit malah rugi. Kamu kasih daun, kita ngeluarin duit. Ke tempat yang tadi. Ya kembaliinnya ke. Besok, ya kami berarti pulang lagi jauh. Aduh. Jalannya. Oh gitu. Wah masalah itu nggak boleh. Nanti kami pulangnya jauh. Ya minimal kalau dikembalikan tuh di jalan, jangan dikembalikan Itu semau. di jalan. Itu jalan di alam kalian, di alam kami itu pesawahan, ngangkatnya gimana? Mobil itu masih nempel di jalan ya manusia. Memang apa bedanya? Nempel apa? Mobil di tengah sawah lumpur tinggal gitu. jalan Ya nggak bisa jalan, kamu gimana emang di alam kamu? Jalan. Ya beda, alam kami itu kalau di lumpur nggak bisa ngapa-ngapain, emang di alam kamu. Wah, banyak kendaraan yang berjalan di lumpur juga banyak. Aku sering melihatnya. Ya itu beda jenisnya, Mas. Aduh. Hutan-hutan. Berarti itu juga bisa. Itu Kami jenisnya jalan, beda. Tinggalkan di sana. Aduh, iya, emang bener sih, emang ada yang jalan di hutan. Iya, emang kamu bener. Tapi kamu harus tahu itu jenisnya beda Sama kendaraannya. saja. Kakinya 4. Iya, emang Ada sama. yang muternya. Ada yang bunyi. Iya, Kan tidak beda. beda mesinnya, tenaganya beda. Sama seperti kamu punya tenaga beda-beda. Sama saja jalan. Iya, bangsa kamu juga sama saja jalan. Tapi tenaganya beda-beda. Nah, itu juga sama, beda-beda. Ya, Begitu. aku dengan dia beda. Beda. Dia terbang, aku jalan kaki. Tapi sama-sama bisa ngobrol jalan. Iya. Begitu, itu juga sama, nggak semuanya. Nah, Tapi apa yang penting aku bayar. iya nggak boleh, dianya rugi, kasihan. Ya, tidak rugi. Dibayar malah lebih bayarnya. Ya, Kamu bayarnya pakai daun. bayarnya lecek. Apa itu? Kalau mau bayar pakai emas, jangan pakai daun. Pakai emas. Iya. Dan nanti aku ambil dulu emasnya. Nah, udah pakai emas 2 kilo, 3 kilo, nggak apa-apa. Mobil ditaruh di lumpur juga. Kalau digantinya sekintal, mah ya, siapa yang mau? Saya warna hitam. Nanti aku ganti warnanya. Apanya? Iya, aku Emasnya yang asli, jangan emas palsu. Nanti kamu harus batu lagi. ya kan warna hitam. Nanti dikasihkan ke manusia tidak diganti warnanya. Jadi kuning, iya. Iya. Oh iya. Iya, kalau kamu begitu berarti kamu nggak jahat. Kamu bawa mobil ditaruh di jalan-jalan, itu alam kamu. Di alam kami sawah, lumpur. Jadi kalau aku ngasih emas, berarti aku harus diantarkan ke atas pohon. Nggak boleh. Itu orang turunnya gimana? Aduh, ini malah semau Kan karep bayarnya dewek. lebih. Pakai emas kan susah. Wah, itu kamu berarti usil. Itu nggak boleh. Nanti aku tinggalkan di atas pohon. Ya nggak boleh Yang itu. kasih emas untuk nuruninnya. Kan dia
senang kasih emas. Aduh, maksudnya bukan begitu. Aduh, si abang ini. Jadi dia tuh sedih, nantinya kendaraannya ada di atas pohon. Dia turunnya gimana? Kasih emas, dia senyum-senyum. Lah dia turunnya gimana nanti dari mobil? Repot. Malah jatuh dia. Berarti kamu jahat kalau dia jatuh. Tinggal terbang aja. Iya, terbang itu kamu. Bangsa kami nggak bisa terbang. Iya, kakinya tidak nempel kalau di atas pohon. Iya, manusia kan nempel ke tanah, jatuh lah. Mana ya? Caranya ditaruh di jalan-jalan yang alam kami, bukan alam kalian. Kan sama kemarin juga licin di jalan. Jalan apa di tengah sawah di jalan? Itu jalannya di jalan alam kalian, maksudnya jalan di alam kami. Alamnya manusia, jalannya bukan jalan kalian. Tapi kan rumah akunya di situ. Ya, rumah kamu kenapa di... Ajak berhenti di jalan manusia yang ramai. Berarti di alam kamu apa? Aku tidak sampai ke rumah dianterinya. Aku rugi sudah bayar dia. Makanya jangan main-main ke alam kami. Ya udah main di alam kamu aja. Jadi nggak ada kesalahan. Aku bingung ngomong sama kamu. Iya, mainnya di alam kamu, jangan main ke alam kami. Malam ini aku nanti sudah agak pagi. Nggak boleh. Mau naik yang warna merah. Nggak boleh, nggak bisa. Berarti aku berhentikan di atas bukit itu lebih tinggi dari yang kemarin. Tuh, berarti kamu sengaja kalau gitu, punya tujuan nggak baik. Kan rumahku di sana. Kemarin aku berhentian di bawah. Aku kata saya jalan lagi. Capek aku. Terus mau kamu kasih apa nanti kalau dia kesana? Aku kasih emas nanti. Berapa banyak? Segede apa? Ini Segede gitu. Emas asli apa batu? Nanti batu lagi. yang warna hitam dirubah warnanya. Ngasih duit aja daun kamu. Yang warna hitam nanti dirubah warnanya. Warna hitam bukan emas. Batu. Areng itu warna hitam. Tahu emas enggak kamu? Emas yang suka dipakai manusia tuh emas. Itu bukan Yang kuning. emas. Itu besi. Ya itu mah kuningan yang bersih mah. Ada alam kalian aja banyak emas kok. Susah nyarinya. Aku harus ngambil dulu dalam manusia. Nggak boleh ngambil lagi, rugi lagi orang. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Mau kamu apa sih? Aku capek. Makanya jangan berhubungan dengan manusia. Manusia banyak aturan, nggak kayak kamu. Aturan sekarepmu, dewek. Di kami banyak aturan. Ribet jadi manusia. Kamu itu udah disalahkan. Susahnya jadi manusia. Ya nggak susah juga sih. Tidak ada aturannya. Ini ada aturannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apa yang boleh? Aku aja tidur di mana aja boleh, naik apa aja boleh. Nggak ada aturannya. Karena nggak ada duit. Di bangsa kalian kan nggak ada duit. Udah gitu, jangan ganggu lagi mobil orang, kendaraan orang. Tidak mau. Cari mainan yang baru, cari hobi itu jangan yang ngerugiin orang, yang rugi sendiri. Aku tidak mau. Kalau rugi sendiri mah udah terserah kamu dah. Itu orang kebawa-bawa rugi gara-gara hobi kamu. Tidak mau lah. Mau naik yang besar. Nggak boleh, itu merugikan yang lain. Kalau sudah boleh naik yang warna merah, aku naik yang terbang aja. Itu juga nggak boleh semuanya nggak boleh. Kan itu di atas awan. Iya, di bangsa manusia juga, semua apapun yang di bangsa manusia nggak boleh kamu ganggu. Merugikan manusia. Itu dampingan. Kamu manusia. Iya. Ada juga yang suka masuk ke alamku. Tapi kan nggak melanggar aturan kayak kalian, ganggu. Kata siapa? Ada juga yang merusak alamku. Kalau yang merusak ya orang itu. Kalau yang merusak ya tangkap aja. Jangan dibiarkan.
Nah, kamu juga kalau merusak nanti ditangkap sama manusia. Nanti aku boleh terbang aja lah. Ya udah, kamu ditangkap nanti. Wah, kan aku emang ada yang bisa ngejar aku ke pintu gerbang itu. Banyak lah. Kamu bisa. Banyak yang bisa. Kamu kelihatan gerbang seperti apa. Ya nggak tahu, saya emang nggak bisa. Gerbangnya. Kelihatan. Oh gitu ternyata. Bakal kelihatan. Itu pindahnya berarti jaraknya bisa kemana saja semau kamu, ya? Wah, bencinya di mana? Cuman yang buat kita rugi itu kamu semau karep dewek ngembaliinnya di mana aja sekarepnya. Ngembaliin tengah sawah, ngembaliin tengah hutan. Apa-apaan. Kalau aku kembalikan lagi di tempat manusia. Kamu jalannya jauh. Kamu sewa ojek. Tapi aku boleh naik lagi kalau seperti itu. Aku kembalikan. Ya nggak boleh juga, orang takut kamu gimana. Aku kembalikan tidak boleh. Aku tidak kembalikan tidak boleh. Akunya di mana? Kamu tanya orangnya langsung. Kamu tanya orangnya langsung, Mas mau nggak pinjam? Ya. Aduh, udahlah, jangan main-main sama kami ya. Kasihan, pada takut berarti orang. Kamu cari yang baru aja, mainan baru apa? Ya nanti yang baru yang terbang. Aku Nggak boleh, itu juga nggak boleh. Maksudnya mainan yang di alam kamu, jangan bawa-bawa alam kami gitu. Ya, bosan. Aku sudah bosan. kami juga bosan diganggu kamu. Itu diganggu namanya. Namanya kamu mengganggu kami. Tidak ada yang enggak. Ya itu mengganggu, karena di aturan kami itu mengganggu kamu itu. Tidak. Kalau mengganggu, aku datang-datang. Menangkapkan yang salah. Ya mengganggu nggak begitulah, nggak semuanya begitu mengganggu, banyak cara. Cara yang kamu pakai itu termasuknya mengganggu. Gimana? Aku main apa lagi? Main apa terserah, main bola sendiri ya nggak apa-apa. Gak mau. Gak mau. Aku tetap seperti itu. Naik. Nah udah kalau gitu nanti kamu ditangkap, dikurung. Aku lari ke gerbang aku. Ya kalau bisa silahkan. Aku mau lari. Benar udah. Tangkap aku. Ya udah. Tangkap. Aku akan lari. Ya udah. Bunyi. Daripada membahayakan ya. Aduh. Lari. Aku gak bisa. Ya udah, panggil teman kamu. Kamu cari teman kamu sekarang. Yang tadi kemana? Ya udah, cari dia. Kamu ikut dia aja nantilah. Daripada membahayakan orang, kasihan. Oh tidak. Nah, gerbangnya. Nah, jangan dihilangin. Jangan buat hilang. Tutupin pakai asap. Mau lari lah. Kejar aku kalau bisa. Kamu kemana kan itu gerbangnya? Tadi juga Mila. Makanya jangan berbuat begitu lagi. Manusia tuh dirugikan. Mana kalau tidak ada gerbang itu? Harus diam di sini. Di manusia ini. Aku tidak bisa pulang. Kamu ikut teman kamu aja ya. Kemana? Ya ada tempat nanti. Ada mainan. Hmm? Ada yang mainan yang bisa dimainkan di sini. Ada, sama seperti itu, mirip. Sama? Sama tapi kecil.
Kamu boleh bawa kemana bebas, mau dinaikin, mau di apa terserah kamu. Ada yang bisa terbang nggak? Ya nggak bisa lah, kan yang bikin terbang kan kamu. Aku tidak bisa terbang. Udah kamu ikut teman kamu aja ya, daripada membahayakan yang lain. Kamu memang niatnya nggak jahat, tapi bagi kami itu mengganggu. Aku tidak mau ikut. Ya harus. Kalau kamu bisa, aku mau pulang. Ya udah pulang. Pulang. Aku mau lari. Ya udah lari. Aduh. Ini lucu sebetulnya, nggak jahat ya, tapi mengganggu. Usilnya itu mengganggu. Jadi kita amankan sementara sampai dia jerak ya. Aku tidak bisa lari. Kamu kemana akan terbangnya? Biar. Nah, jadi kejadian seperti itu tuh sebetulnya sering terjadi ya di lingkungan kita tuh sering terjadi. Mungkin ada beberapa yang mengalami juga kejadian aneh kayak begitu tuh. Kendaraan tiba-tiba ada di mana, atau bahkan orang. Misal orang ini tidur di sini, tiba-tiba pas bangun tuh adanya di mana gitu. Nah, itu juga perbuatan bangsa mereka yang memang mampu mengendalikan seperti itu ya. Gitu. Atau terkadang hewan, binatang. Itu bisa juga binatang terkadang hilang, tiba-tiba ada di mana, padahal tadinya di sini, tapi tiba-tiba ada di mana ditemukannya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi banyak sih sebetulnya kejadian hal seperti itu. Atau mungkin ada juga manusia yang kalau terekam sih itu bagus ya, tiba-tiba ada di satu wilayah gitu. Itu bisa karena memang gerbang gaib itu memang ada ya. Itu mau percaya mau enggak memang ada gitu. Ya mudah-mudahan kita aman. Makanya selalu sadar, selalu ingat Allah, bismillah, dan doa-doa ya. Karena itu yang akan membentengi kita dari pengaruh mereka. Karena mereka tuh nanti menghilangkan kesadaran kita dulu ternyata. Berarti mereka merencanakan seperti itu ya. Kalau kita lebih sadar, lebih bagus, berarti lebih kuat pagarnya, jadi nggak mudah dipengaruhi oleh mereka nanti. Itu aja mungkin ya, penting untuk para pengendara malam, karena dia sukanya tuh ke pagi ya, jam 12 ke bawah, jam 1 ke bawah. Maka dari itu untuk pengendara malam kita harus tetap sadar ya. Itu aja mungkin. Jaga kesehatan di musim pancaroba ini, karena musim pancaroba ini kan mudah terserang penyakit ya. Jaga kesehatan, multivitamin, itu aja. Terima kasih banyak untuk semuanya para saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.